Sebenarnya jadi penyiar radio terus jadi host TV juga sebenarnya semua kecelakaan yang menyenangkan. Oh iya, kenapa tuh, gimana ceritanya? Jadi dulu aku tuh masih Surya Insomnia itu kan emang teman kampus, terus kita dulu punya pekerjaan apa sih namanya, side job sebagai buat nyari tambahan-tambahan lah buat jajan kuliah, dulu jadi event organizer gitu. Halo, apa kabar semuanya? Anita Mai balik lagi nih untuk menemani kalian dengan obrolan yang inspiratif di One Day With. Nah, memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passion atau keinginan kita itu tentunya menjadi impian semua orang ya. Tapi justru nggak banyak orang yang bisa dapat kesempatan itu. Nah, kira-kira sosok inspiratif yang satu ini sudah punya pekerjaan yang sesuai dengan passion atau keinginannya belum ya? Kita simak yuk selengkapnya di One Day With Adit Insomnia. Yuk, kita masuk ketemu Adit. Permisi, Mas, mau ketemu Mas Adit? Di atas ya? Saya naik ya? Makasih. Sini nih. Adit, permisi. Ya ampun, Mai. Masih ingat sama saya? Kadang-kadang. Apa kabar? Baik, sehat. Tos pandemi. Tos ala pandemi nih kita Iya. sekarang ya. Dit, kita nih mau ngobrolin sesuatu yang inspiratif tentunya. Karena kita lagi ngobrolin soal pekerjaan yang dijalankan sesuai dengan passion atau keinginan nih ceritanya nih. Betul. Kan kalau aku perhatiin nih, kamu dari dulu nih kan jalurnya sebagai presenter tuh konsisten banget gitu Iya. kan. Nah, nanti pengen ngobrol-ngobrol nih soal ini, apakah ini memang passion kamu atau gimana gitu. Tapi sebelumnya nih ngomong-ngomong, ini dia Adit Insomnia yang sudah Halo. kita tunggu-tunggu. Ini ngomong-ngomong, nama Insomnia ini kayaknya nggak banyak artis atau presenter gitu ya yang pakai nama belakangnya itu adalah nama program. Iya. Kecuali Surya mungkin ya. Ya Surya. Ya Surya karena emang dan kita Adit. satu program dulu. Makanya itu Iya. kan ya. Nah, itu Insomnia itu program yang berkesan banget ya buat lo, Adit ya? Sangat berkesan sih, karena itu pertama kali terjun ke dunia TV, berkarir sebagai presenter yang profesional ya. Ya dulu sih sebelum MTV Insomnia nge-MC di panggung biasa gitu sama off-air. Tapi kan maksudnya dikenalnya nggak secara nasional juga. Itu juga dulu sebenarnya nggak nasional banget sih. Karena yang tahu MTV Insomnia yang nonton di jam itu doang. Dulu kan Ya, kita tayangnya bener. bener-bener dini hari kan, di jam itu kan makanya Emang jam pas orang lagi insomnia ya? betul. Kita pun insomnia akhirnya karena dibayar. Insomnia berbayar. Berbayar. Gitu akhirnya ngerasa itu adalah salah satu stepstone aku sama Surya Iya. sebagai host yang profesional. Ya kita sih rasanya itu adalah nama yang patut kita pakai untuk karir-karir selanjutnya. Ini ngomong-ngomong soal brand, kenapa kamu milih untuk bisnis clothing? Dulu di tahun berapa ya, 2000. Mulainya dari kapan nih bisnis clothingnya? Kalau clothing sih baru banget tahun lalu mulainya. Terus dulu pernah bikin topi dulu pakai hashtag sabar. Dulu tuh kan sering banget di Twitter main hashtag-hashtagan. Terus Oh, zaman Twitter ya itu Zaman ya, Twitter. memanfaatkan sikon saat itu gitu. terus bikin kayak quotes di Twitter pakai hashtag sabar, terus bikin merchandise-nya, ternyata banyak yang mau. Sampai akhirnya kepikiran bikin clothing line, dan baru kesampaian tahun lalu sampai tahun ini gitu. Dan ini akhirnya pelan-pelan. Ini yang ini nih, Ya, nih coba. Oh. ini yang kolaborasi sama Andika Maesa atau Babang Andika Kangen Band. Babang Tampan ya. Babang Tampan. Kenapa memilih Babang Tampan? Babang Andika ini kenapa dipilih untuk sebagai teman berkolaborasi nih? Karena Ini ala-ala Blur ya? Ara-Ara Blur, jadi dia kan ini juga kan lagi rebranding juga kan. Ini ceritanya kayak transformasi dia dari tahun 2006, 2009, 2012 sampai sekarang nih. Dari model rambutnya bisa terlihat ya. Model rambutnya model camuri, cakar muka sendiri. Sampai 2012 masih camuri kan. Sekarang lebih clean, seperti mas-mas SCBD. Berhasil bikin
anak-anak muda milenial ini buat nyanyi lagu dia tanpa harus lihat lirik gitu kan, terus streaming lagu-lagunya dia lagi gitu. Dan dia kayaknya jadi icon juga sih, icon yang apa ya, menurut aku tuh kayak ini guilty pleasure tapi orang anak muda sekarang suka gitu. Jadi kayaknya kerja sama dia oke banget sih gitu. Gimana kalau kita duduk di bawah? Boleh deh. Sambil ngobrol-ngobrol yang lain, karena masih banyak pertanyaan yang bikin kita penasaran nih. Sebenarnya Adit itu sampai sejauh ini apakah sudah sesuai pekerjaannya dengan passion dan juga keinginannya? Karena berawal dari penyiar radio ya, Adit ya? Penyiar radio dulu, baru jadi host di TV dulu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Balik lagi ke topik kita nih mengenai pekerjaan sesuai dengan passion. Kan Adit mengawali ini semua dari penyiar radio. Betul. Gitu kan. Ada experience tersendiri nggak sih yang bikin kamu akhirnya terjun sebagai penyiar radio? Sebenarnya jadi penyiar radio terus jadi host TV juga sebenarnya semua kecelakaan yang menyenangkan. Oh iya, kenapa tuh, gimana ceritanya? Jadi dulu aku tuh masih Surya Insomnia itu kan emang teman kampus, terus kita dulu punya pekerjaan apa sih namanya, side job sebagai buat nyari tambahan lah buat jajan kuliah. Dulu jadi event organizer gitu, apa terus kayak jadi broker artis, broker dulu ya kan, calo artis. Jadi kalau misalkan ada pensi lagi mau ngerjain apa, kita yang nyari pengisi acaranya gitu. Terus support panggung, lighting, sound system segala macam. Pokoknya kita bikin event sama band Soulja, dipercaya sama mereka untuk kerjain eventnya, sama salah satu produk sponsor lah ibaratnya gitu. Terus gitaris Soulja yang dulu itu produser di sebuah radio gitu kan. Terus ngeliat aku sama Surya yang MC, besok Senin berdua coba deh ke kantor deh, apa sih namanya, kayak tapping buat sample voice segala macam. Casting gitu Casting ya? Lah ibaratnya, tapi versi radionya gitu. Kita diterima, terus siaran sampai 2009 ada junior di kampus, itu di kreatifnya MTV. Pokoknya ngundang aku sama Surya buat casting MTV Insomnia. Kita casting sendiri-sendiri, kacrut tuh ya kan, nggak diterima. Akhirnya nego, udah kita casting berdua deh gitu. Siapa tahu terima gitu. Emang kliknya emang udah berdua ya? Terus akhirnya udah casting berdua, ternyata diterima, casting hari Selasa. Masih inget ya harinya? Masih ya? inget, Selasa. Berkesan banget. Selasa di casting, terus Rabunya keterima, hari Minggunya syuting gitu. Langsung syuting. Iya. Apa sih yang menyenangkan jadi penyiar radio itu? Pertama ini adalah kalau terutama di Jakarta ya, pekerjaan part timer kan jatuhnya part time ya kalau di radio, jarang banget yang full time, kecuali dia memang jadi karyawan lagi gitu kan, jadi produsernya atau jadi apanya lah, music director segala macam. Part time tapi gaji full time, bahkan lebih dari full time. Itu pertama kalau soal duitnya ya kan, kalau di Jakarta. Terus kerja cuma 4 jam, terus habis itu masih bisa ngambil kerjaan lain ya kayak nge-MC atau ngurusin bisnis segala macam. Terus yang pasti mungkin banyak orang-orang juga yang ngerasa bisa nambah referensi musik baru, walaupun sebenarnya sekarang banyak platform digital juga yang bisa nambah nambah hasanah musik kita gitu kan, wawasan gitu kan. Info. Paling gampang ya sebenarnya kalau misalkan konser-konser sebelum pandemi bisa liputan, bisa wawancara artisnya gitu kan, terus dapat tiket konser gratis. Itu sih yang kayak gitu-gitu, yang banyak yang seru-serunya sih kalau jadi penyiar radio sampai sekarang. Oke, kalau di masa pandemi masih seru nggak sih jadi penyiar radio itu? Karena kan kalau sekarang rata-rata semua udah online, mungkin masih nge-host webinar mungkin atau apa secara online, masih rame nggak? Masih seru karena akhirnya kita juga nambah skill baru. Mau nggak mau kemarin kan awal-awal pandemi kita harus siaran di rumah kan, untuk mencegah penyebaran COVID-19 gitu kan. Akhirnya kita jadi ngulik alat, kita akhirnya beli mikrofon sendiri, beli alat-alat sendiri lah, terus ngulik gimana caranya supaya kita bisa tetap siaran, terus jadi sering live di Instagram gitu-gitu. Nah, kalau dari pekerjaan di luar siaran, ini di masa pandemi ini yang paling signifikan perubahannya apa? Lumayan ini juga sih, lumayan mengurangi mengurangi pendapatan pasti. Yang kedua, interaksi sama orang-orang. Biasanya kalau nge-MC ketemu orang langsung kan lebih enak tuh, energinya ada tuh. Iya, benar. Ya kan? Benar. Akhirnya
ada adaptasi nge-MC konser yang harus virtual, ya udah jadi dibiasain. Oh ternyata begini ya. Sampai malah kepikiran, ini nanti kalau udah mulai normal lagi ya, gimana ya? Kita udah mulai terbiasa dengan hidup yang kayak gini gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting rekening tetap tidak di bawah normal, itu dia. Perjalanan karir yang konsisten ini, kita bisa bilang nggak berarti kamu itu menjalani karir atau pekerjaan sesuai passion? Atau sebenarnya passion itu kamu yang menemukan passion? Dijalani tadi yang aku bilang kecelakaan yang menyenangkan, ya itu ternyata kecelakaan tiba-tiba jadi penyiar, jadi host segala macam. Ternyata kalau dijalanin kok enak ya. Ya ternyata passionnya di sini nih gitu. Kalaupun tiba-tiba nanti satu saat mau wujudin cita-cita dulu deh, jadi promotor, jadi IO yang sukses gitu segala macam. Ya punya networkingnya dari depan layar tadi. Betul. Gitu sih. Jadi kita bisa nyiptain passion kita juga sih. Walaupun misalkan kadang-kadang bergeser dari harapan yang sebelumnya gitu. Jadi ya tadi pilihannya kedua tadi, nyiptain passion sendiri gitu. Menciptakan dan menemukan passion sendiri gitu ya. Lebih tepatnya. Masih ada nggak kira-kira apa sesuatu yang pengen kamu wujudkan tapi tahun ini belum terwujud? Pikiran kayak bisnis yang kuliner, tapi mau aku sendiri yang masak gitu, yang create gitu-gitu sih. Punya di sosial media lumayan, punya engagement yang lumayan, kenapa nggak dipergunakan sih gitu. Jadi mungkin tahun depan pengen nyoba bisnis yang kayak gitu tuh, yang kuliner. Mungkin terakhir nih ya, boleh kasih kata-kata penyemangat atau kata-kata inspirasi gitu buat teman-teman yang saat ini sekarang berada di persimpangan jalan untuk memilih apakah aku harus menjalani pekerjaan yang sesuai dengan passion aku, tapi mungkin akan takes time yang cukup lama untuk achieve itu, atau ya udahlah kita jalani aja apa yang ada sekarang karena masa-masa sulit ini kita nggak punya banyak pilihan. Betul. Jadi kalau menurut aku sebenarnya apa yang sekarang udah dijalani nih, ikutin aja, maksudnya yang penting konsisten. Emang kalau udah ada kesempatannya, komitmennya serius, terus konsisten juga. Tapi kalau misalkan masih belum nemu, banyak orang-orang yang akhirnya nemu passionnya mungkin, atau nemu apa yang mau dia jalanin, nggak mesti, kayaknya udah telat deh, udah umur segini, enggak. Nggak ada kata terlambat. Mohon maaf, saya umurnya lumayan ya kan, tapi masih kayak mau nyari sesuatu nih, mau kemana gitu, karena masih pengen explore lagi. Mungkin kemarin-kemarin telat, baru bisa sekarang kesempatan sekarang, sikat aja dulu, yang penting konsisten sih gitu. Oke, thank you Adit Insomnia. Ini kita udah ngobrol-ngobrol mengenai passion. Kalau tadi yang saya kutip dari omongannya Adit adalah bahwa konsistensi itu menjadi sangat penting banget. Dan juga bisa memanfaatkan kesempatan. Jadi sebesar apa kesempatan yang ada sekarang udah dimanfaatin aja dulu. Karena kan dilanjutkan dengan konsistensi, semoga nantinya bisa tercapai tujuan yang kita inginkan. Oke, terima kasih banyak ya udah nonton One Day with kali ini. Semoga terinspirasi juga untuk memilih sesuatu yang entah itu sesuai passionnya atau sesuai dengan kesempatan yang ada. Kalau gitu saya Anita Mai pamit undur diri, sampai ketemu di One Day with selanjutnya. Bye-bye.